Kenapa gebuk? Soalnya kalau ketawa perutnya berbunyi gubuk-gubuk. Kakek gebuk ini senang sekali suka membantu siapa saja. Kalau ada anak ayam kejeblos got, cuk langsung diangkatnya. Kalau ada nenek-nenek kesulitan membawa kayu bakar, kraung langsung dipanggulnya. Pokoknya kakek gebuk ini malaikat tanpa sayap tapi perutnya bersuara. Di suatu pagi yang cerah secerah mimpi badut, kakek gebuk yang sedang asyik menyiram bunga mawar peliharaannya yang berwarna-warni seperti permen. Tiba-tiba, kriuk, kriuk, terdengar suara dari semak-semak dekat pagar. Kakek gebuk yang penasaran dengan langkah seperti kura-kura yang sedang mengintip mendekati sumber suara. Loh, kok ada roti tawar di semak-semak? Bukan kakek gebuk sambil memungut sepotong roti tawar yang tampak sedikit busuk. Siapa yang buang-buang makanan begini? Sayang sekali. Padahal banyak sekali anak-anak yang tidak bisa makan karena tidak mampu beli. Ini kok malah dibuang? Tiba-tiba muncullah seekor tikus. Tapi tikus ini berbeda. Bulunya berwarna ungu cerah seperti buah anggur. Matanya berbinar-binar seperti bintang kejora yang bersinar di pagi buta. Tikus itu menatap kakek gebuk dengan tatapan memelas. Kriung, kriung, kata tikus itu sambil menunjuk-nunjuk roti tawar yang ada di tangan kakek gebuk. Kakek gebuk yang hatinya lembut seperti kapas langsung mengerti. Oh, kamu lapar ya tikus kecil, katanya sambil menyodorkan sepotong roti tawar. Baiklah kalau begitu, makanlah. Dengan sigap, tikus itu melahap sepotong roti tawar itu sampai habis tak tersisa. Setelah kenyang, tikus itu menatap kakek gebuk lagi. Lalu dia mengeluarkan suara. Kakek gebuk terkejut sampai air siramannya muncrat ke wajahnya sendiri. Tiba-tiba kakek gebuk bertanya, Loh, tikus kok beyong? Kamu salah minum obat ya nak tikus? Tikus itu menggelengkan kepalanya dengan lucu. Lalu ia mengeluarkan suara kuk, kuk. Wah, ini lebih aneh lagi. Tikus kok jadi-jadian begini? Kakek gebuk tertawa geli sampai perutnya berbunyi gubuk-gubuk. Tiba-tiba tikus itu melompat ke pangkuan kakek gebuk. Lalu ajaibnya tikus itu berubah menjadi seorang peri yang cantik jelita dan sayapnya berkilauan seperti kunang-kunang. Terima kasih kakek gebuk yang baik hati, katanya dengan suara lembut seperti bunyi kecapi. Aku adalah roti tawar yang sedang menyamar. Aku sedang menguji manusia. Apakah masih ada manusia yang memiliki kebaikan hati walaupun dimulai dari hal kecil seperti tidak membuang roti tawar? Kakek lulus ujian. Kakek gebuk melongo yang tadinya perutnya berbunyi gubuk-gubuk sekarang menjadi ang-ang-ang saking terkejutnya. Sebagai balasannya, katanya dengan senyum manis semanis gula aren, aku akan mengabulkan permintaan kakek. Ayo kek, minta apa? Minta harta, emas permata, atau istri yang cantik? Ayo kek, bilang aja. Kakek gebuk berpikir sejenak. Ia bisa saja meminta rumah mewah, emas berkarung-karung, dan makan enak setiap hari. Tapi kakek gebuk orangnya sederhana dan bijaksana. Beri roti tawar yang cantik, mohon kakek gebuk akhirnya. Aku tidak minta harta permata ataupun yang lainnya. Aku hanya ingin satu hal. Setiap aku tertawa, jangan cuma bunyi gebuk-gebuk, tapi keluarkanlah gelembung-gelembung sabun warna-warni yang wangi bunga mawar, agar aku bisa menghibur anak-anak di kampung ini. Peri roti tawar itu tertawa kecil. Permintaan kakek sungguh unik dan lucu. Baiklah, permintaan kakek terkabul. Sejak saat itu, saat kakek gebuk tertawa, bukan cuma bunyi gebuk-gebuk, tapi juga keluar gelembung-gelembung sabun warna-warni yang wangi bunga mawar. Anak-anak di desa itu senang sekali melihat kakek gebuk tertawa. Mereka berlomba berebut-rebut mengambil sabun ajaib itu. Kakek gebuk ini semakin terkenal bukan hanya kebaikannya, tetapi juga tawanya yang menghasilkan keajaiban yang lucu.
hal-hal kecil seperti tidak membawa tertawa